Wah, bintangnya kita. Salam. Siap. Anda siapa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah. Hari ini sudah hari yang terakhir di bulan Januari, 31 Januari 2022, dan hari ini tanggal 27 atau 28 bulan Jumadil Akhir. Insya Allah hari Rabu atau hari Kamis kita sudah memasuki bulan Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah bulan Rajab, mudah-mudahan bertambah bulan Syaban, dan mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Bapak Ibu, kita menyambung pembicaraan kita pada minggu yang lalu. Pertama, dulu kita insya Allah sama-sama mendoakan salah seorang jemaah ataupun anggota pengajian kita semalam, Ibunda Haji Jamsiah ini almarhum Haji Juhadi Banding Jadiyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Mudah-mudahan saudara berkelapakan di dalam kubur, amin. Mudah-mudahan kita kalau mati juga sama, jangan mudah-mudahan hidup keiban, mati keiban, husnul khatimah. Bapak Ibu, kita pada minggu yang lalu itu membicarakan tentang masalah hukum adat atau hukum akal, ya. Hukum akal, di mana hukum akal itu menceritakan tentang masalah untuk belajar aqaidul khamsin, kalau istilah adillah guru baik pada malam Kamis yang lalu. Kita dalam belajar ilmu aqaidul ibad, aqaidul ibad ini ada 50 aqaid yang berkenaan dengan keibadat kita kepada Allah dan Rasul, yaitu 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang harus bagi Allah, 41. Kemudian yang wajib bagi Nabi dan Rasul sifatnya adalah 4, 6 wajib, 6 mustahil bagi Nabi dan Rasul 4, jadi dari 4 harus 1 jadi 9. Itu adalah disebut aqaidul khamsin atau aqaidul ibad, atau orang beribadat qawaidul ibad. Kita orang beribadat, kita ini diwajibkan untuk mengetahui, mempelajari ilmu aqaidul ibad, yang pada ini dipelopori oleh seorang imam yang disebut namanya Imam Asy'ari, dan ada Imam Maturidi. Kita Indonesia ini beriman kepada Imam Asy'ari. Dan aqaidul ibad ini merupakan salah satu di antara kewajiban bagi kita. Karena kita wajib, kita sudah berdasar yang sudah bisa kita belajar rukun marukun sudah, tapi aqaidul ibad juga kita nggak boleh tidak, bahkan ini wajib fardu ain, kita harus tahu. Nah, belajar ilmu aqaidul ibad ini diawali dengan membicarakan ada yang disebut namanya hukum syara, ada yang disebut namanya hukum akal,
ada yang disebut banyak hukum ada. Di sini hari ini kita bicarakan hukum syarat. Hukum syar'i ialah hukum agama Islam yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Maka bagi seorang mukallaf, yakni orang Islam yang berakal dan telah mencapai usia dewasa atau balik, wajib mengetahui hukum tersebut. Menurut pengertian hukum syar'i dibagi menjadi dua bagian, yaitu khitab taklif, yaitu hukum yang menetapkan disandarkan kepada sebab ataupun syarat ataupun panik atau cagahan. Contohnya ialah bahwa sebab diwajibkan seseorang melakukan salat 5 waktu itu adalah karena dia telah mencapai usia balik, sehat akal, dan sudah masuk waktunya. Jadi bila kita sebelum untuk dia sampai waktu wajib benar. Bakal kita bakal ya kan. Nah, sehatlah kita sehat. Nah, kalau kita sehat bakal masuk waktu, maka wajib kita kerjakan. Waktu inilah yang menjadi salah satu syarat dan sebab wajibnya salat seseorang. Dia punya ada masuk lagi, ada wajib juga ya. Ini kita belum lagi asarkan. Ayah maghrib, ya kan? Ada wajib lagi maghrib. Dan dia sampai waktunya maghrib, sampai isya, sampai subuh. Itu disebut katanya sebab. Nah, dulu sebab wajibkannya salat seorang muslim karena itu anak kecil dan orang gila tidak wajib salat, juga tidak wajib salat manakala belum di bawah 3, dan tidak wajib pula atas seorang muslimah melakukan salat manakala datang keadaan balik atau yang mencegah secara syarat berupa haid atau nifas dan lain sebagainya. Ini disebut namanya khitab taklifi. Yang kedua, khitab wadai, yaitu satu hukum yang Allah sendiri meletakkan dan menetapkan kepada setiap makhluk. Sebagai contoh, Allah telah menetapkan bahwa kaum ibu sejak dulu hingga sekarang bahkan sampai hari kiamat nanti mengandung dan melahirkan. Ini sudah ketentuan oleh Allah Ta'ala. Bibi dia ini tak akan bertiadan, bibi dia ini akan melahirkan, kecuali ya kan, ada apa kecualinya? Ada, tak ada bertiadan, tak ada bapak jadi manusia, tapi ada berjalan. Ini tapi ini salah satu diantaranya lebih luar daripada itu. Dan begitu pula Allah menetapkan bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki rasa lapar dan haus, hingga karenanya mereka membutuhkan makanan dan minuman. Sebaliknya Allah tidak menetapkan bangsa malaikat memiliki rasa lapar dan haus hingga karenanya mereka tidak membutuhkan makanan dan minuman. Jadi kita di manusia di macam-macam di Allah Ta'ala. Coba manusia di tak mirip-mirip, tapi kan sapa itu lawan jin. Sapa pada bernafsu, ya. Sama pada berakal, ya kan. Sama pada berbudi berenak, ya kan. Coba ada bidaya kita lawan jin ini, ya kan. Manusia ini insya Allah kaitan dalam surah Al-Isra ada walaqad karamna bani Adam. Jin itu kan ada bani Adam, bani Adam itu manusia. Tapi bani Adam ini sebelum kalau istiqomah ada kelebihan. Nah lalu kita manusia ini ada oleh Allah Ta'ala diberi nafsu. Malaikat kan, sehingga dulu disinilah kita manusia ini bila ia kayak malaikat harap tenang. Kayak malaikat bulan puasa ada makan, ada minum, sapalah malaikat. Ada makan, ada minum ya. Coba kita goreng malaikat kan bergorengan ya. Jadi kita bila ya ada manusia nih tasbih subhanallah 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 sapalah malaikat. Rokok sapalah malaikat, sujud sapalah malaikat, salawat sapalah malaikat. Jadi bila kita dibahagiakan ibadah yang disuruh oleh Allah sapalah malaikat. Coba bedanya kita ini ada lapar, ada haus, ada kalah dulu, sehingga ada goreng dan sebagainya. Sehingga manusia ini bila ia hakun beribadat harap pada malaikat. Dan ini terbukti waktu Nabi Isra wal Mi'raj, ada insya Allah bulan pada tahun kita bisa dua orang. Nabi sampai ke Mustawa
itu kada dikawani lagi oleh Jibril. Kenapa? Karena Jibril kada tahu terus. Menurut ceritanya Jibril kada kawal lagi, sehingga sampai kata Jibril di situ tadi sampai dangkol bakau saya ini awalnya. Nah jadi disinilah kelebihan manusia kita ini bila jahapun bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Nilai ibadah kita tuh tinggi pada mereka. Kenapa? Kita ada nafsu, kita ada uyuh, kita ada pengantuk, maka hakun bertasbih, ya kan? Hakun baca istighfar, hakun baca salawat, hakun rukuk, hakun sujud. Sehingga manusia ini kita kalau belum sering menyampaikan, kalau menurut dalam hadis, kalau kita tuh baca Al-Quran, kita tuh baca Quran, kaidah baca Quran ini terserah aja. Abun ayah Ustaz Jalari hari-hari setiap waktu beliau baca Quran setempat sahab, dia kan beliau habis, dia kan kita ada ya kita ini punya ada kawan sehari ini sajus salam berkata semuka pokoknya ada baca Quran kita pun itu bacakan mengkawat apun kawat setiap hari baca Quran terserah berapa batasnya. Tapi kalau ya kawan jangan kurang pada 100 ayat sekali baca itu 100 ayat sekali baca 100 ayat itu kan umurnya kan mengkawat apa kayaknya tidak sampai 30 juz betapa kan kita ya betapa kan kita hafal Quran tadi hafal Quran orang banyak kan seorang aja ya apa hendak lewat ini lewat anak atau bapak apa yang terdapat kan khatam Quran itu kalau boleh dalam hadis kata Quran apabila jahul Quran apa 60.000 malaikat turun saking malaikatnya turun oleh Allah SWT diutus malaikat hadir orang hafal Quran itu 60.000 orang malaikat 60.000 adalah manusia boleh kita ini kira-kira majlis ta'lim mencari 60.000 malik tau di 60.000 malik 60.000 malaikat yang turun ya malaikat yang turun saking mulianya kita baca Quran sampai khatam amun ijak kawah khatam seminggu sekali umpamanya kan khatam Masya Allah biasa minggu betapa 60.000 kita malaikat seminggu betapa sebulan 4 minggu ada berapa 5 minggu baru ya bila ada 6 minggu 5 minggu berarti 6 kali 5 30 ya kan 60.000 kali 30 berapa sekali ya kalau terus orang kita ya coba biarkan jadi disinilah kalau lihat manusia menjadikan kita mengikat ini kalau kita baca Quran subhanallah 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 bisa lihat 33 kali Tuhan 33 kali subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allah 33 kali tutup dari Allah adalah syaitan dosa sebanyak pasir kerikil kalau ada negara batu bagi negara lagi pasir sebanyak pasir di dunia dosanya habis salat 5 waktu baca subhanallah subhanallah 33 kali alhamdulillah alhamdulillah 33 kali Allah 33 kali itu la ilaha illallah diampuni dosanya subhanallah diampuni dosanya kalau kita baca kita ini ada salah satu diantaranya kelebihan kita di bertasbih hanya bertasbih kalau kita baca istighfar alias wa makan wa hum yastaghfirun ya kan Allah mengatakan aku kada berikan banyak begitu lah apun buat kita lagi beristighfar jadi ini salah satu diantaranya salah satu diantaranya kelebihan kita manusia itu adalah jadi manusia ini pilihnya kayak malaikat istighfar malaikat tasbih malaikat tidak Quran ya kan kemudian sujud rukuk malaikat kembali wajib itu mana tadi sudah ada kita kan itu hadir pada itu dulu karena kalau di dia sudah dirawat Tuhan ini ada sudah ada kalau dulu lagi sebelum dia itu kegiatan beredakan ya kan kaidah bila bibi dia berarti lawan lakian
Bibiliya lalakian, bibiliya bibiliya. Jangan kira dua ini dunia hari kiamat, ya kan? Lalakian hendak kawin lawan lalakian. Bibilian hendak kawin lawan bibilian. Nah, tapi ini kan ada. Ini terjadi mana di jabatan hidup ada sudah ya kan? Jadi apa yang terjadi sekarang ini ada lagi kita tahu sudah lalakian kalau lalakian dulu dulu dan akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, menurut kita waktu wajah ada aliyah sapilaha dibalik oleh Tuhan kadang bagian pakai kadang bunuh dia aja dibalik membawa ke atas ke bawah. Gara-gara kisah kaum Lut. Jadi ini sudah ada jangan bingung sekarang. Tapi wajib ini ya manusia diberikan Allah Ta'ala itu ya itulah dan baik hendak maka baik dan kada baik bila hendak mengerjakan kada baik udah disuruh baik ya wajar kan baik ya itu sudah manusia demikian kita wadai dari jadi tadi pada hukum syara sebaliknya Allah SWT tidak menetapkan bangsa malaikat memiliki rasa lapar dan haus sehingga karenanya mereka tidak membutuhkan makanan dan minuman. Ada yang membutuhkan. Jangannya kita ini diukur jadi malaikat, saya tak malaikat dan tahu dirasa ketupat. Kira dia ada diberi lama, ya tahu di malaikat. Kayak siapa, ada tahu orang ada tahu makanan atau minuman dia kan. Malaikat tidak. Jadi kita syukur alhamdulillah di Indonesia. Ya kan, jadi binatang jadi ayo. Jadi kita syukur alhamdulillah di manusia. Kemudian hukum syar'i dibagi menjadi 7 bagian yaitu wajib. Nah, dengan hukum syara' yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Misalnya salat, puasa dan lain sebagainya. Ini wajib dan syara' tuh. Bila yang kita sudah sampai balik wajib apa? Wajib bila mengerjakan wajib kita dapat pahala. Bila kita tinggalkan berdosa sampai sebagian kita dapat pahala. Sampai yang tidak berusaha. Dan itulah kalau bila wajib itu diberikan oleh pahala ditinggalkan dari berdosa. Yang kedua sunat yaitu satu apabila dikerjakan dapat pahala dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Misalnya salat sunat, khawatir, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Tapi kedua wajibah berzikir, kedua wajibah bertasbih, kedua wajibah coba ini tadilah dulu kita manusia itu. Wajib itu sebenarnya melibah waktu wajib. Kenapa pulang ada qabliyah, kenapa pulang ada ba'diyah, kenapa pulang ada baca tasbih, kenapa segalanya. Jangan banyak urusan dunia ada. Inilah kita manusia orang beribadah ini. Kita kan kerjakan sebenarnya ini bukan untuk keselamatan di dunia ini aja kan. Sebenarnya puasa wajib, zakat wajib ini bukan urusan di dunia saja, di urusan yang besar kaidah. Apa artinya? Kalau iya kita sekadar 5 waktu aja, ada mengerjakan tambahan, ibarat orang berdagang tuh, aja itu aja. Ada keuntungan lagi, bahkan kita ini perlu. Dan disinilah tadi ada contoh, ya kan? Contoh kita ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah ada lagi dicontohkan oleh tabiin sudah ada lagi dicontohkan orang-orang saleh, orang-orang terdahulu, ya kan? Jadi ini dikisahkan dan apa? Boleh menceritakan ini jadi masalah. Kita manusia ini hidup di dunia, kalau diukur hidup di dunia, ibarat orang berjalan tuh ibarat kita di kapalasan, jalan kapalasan. Sampai di tengah jalan ada warung, berjual apa aja, nih di tempat, aku ada berpandak ada dulunya, berdaung dulu, sambil berdaung sambil itu. Kita di dunia ini kayak istirahat, kayaknya sudah tutup. Pulang apa lagi jadi kita di dunia ini dari dunia. Lah habiskan di dunia ini budak. Nah setelah di dunia ini cakainya kita di rangkaian pohon kayu datang pisang, tiba sudah sampai mulut jadi tanah habis ada bapak. Cara itu ada bapak kita manusia ini oleh Allah Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib dan manusia ini setelah kita sudah kaya meninggal dunia. Kita akan berada di alam barzakh.
awal pertama kehidupan alam akhirat di alam barzah, di alam kubur. Nah, di sini kita sudah beda lawan dari alam dunia ini. Kehidupan di sana itu kita tadi asalnya kita dipandang orang di alam rahim sebentar. Kita di alam rahim ibu 9 bulan 9 hari selesai keluar ke dunia. Nah, di dunia ini berapa tahun ada 80, 40, 50, 90, 80 ya kan? Nah ya, boleh Nabi bedakan umur 40 nasitin masakin antara 70 atau 60 menjadi kan? Nah, lalu kita ini sudah kayak di dalam dunia ini masuk ke alam kubur jangan istirahat, ya kan? Sudah tenang ya, sini tenang di dalam kubur benar ada. Kenapa kayak ada lagi? Karena bayar listrik ada lagi, bayar hidup sepeda motor ada lagi, bayar banyak bayar pam ada lagi, mengganti gas ada lagi, ya kan? Kalau pakai pikiran besok anak pada kawarau ada lagi, bila udah di dalam kubur habis. Coba ya pulang di dalam kubur itu sama lawan di dunia. Bila ya di dunia ini banyak beramal, beribadat, tangga yang kita ceritakan tuh baca Al-Quran. Al-Quran itu akan menolong di dalam kubur. Usulan hadis Rasulullah katakan Al-Quran itu akan menjadi lampu penerang di dalam kubur. Kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Itu akan menolong kita. Jadi kehidupan kita manusia ini, orang beriman ini bukan kehidupan sementara di dunia ini yang kita pikirkan. Kehidupan di dunia ini kada lawas. Siapa kada lawas? Nah, lawas kayaknya di akhirat. Ya kan? Dalam kubur sampai hari kiamat kita. Boleh kiamat berarti kita kubur. Setelah kubur kita berapa masyar, ya kan? Kubur kalau masyar, terus setelah dihisab, melewati jasa mustaqim, terus kata Tuhan, surga atau neraka. Nah, maka Al-Quran menyatakan kisah di kehidupan akhirat itu jauh beda lawan di dunia ini. Kenapa bedanya? Kalau iya zaman di akhirat, zamannya ada beberapa di dunia. Kalau sakit di akhirat ada beberapa sakit di dunia juga. Yang perlu jawaban, masya Allah. Kalau udah di dalam keluarga, walaupun biha ma tashtahi anfusukum walaupun biha ma tad'un. Jawaban dari surga. Walaupun biha, kata Allah, kamu orang beriman di dalam surga. Ma tashtahi anfusukum, apa yang panggil? Hendak mobil Alfa, atik dulu. Apa? Kadang-kadang hendak apa? Hendak bini. Ada kisah lagi, hendak pakai apa? Dan bini kada bertacam buruk lagi. Kayak kan, kada ada cemburu lagi. Ayo, hendak pakai apa? Ya kan? Ada masalah lagi. Dan di dalam surga itu kayak kita ada bertuaan lagi. Kayak 17 tahun lebih. Sebelum tahun kada ada orang tua di surga. Sebuah abu-abu, makan-makan kada ada juga tua-tua. Kayak tadi sebelum tahun. Ada lagi yang berhibusan kada ada. Ada lagi yang garing kada ada lagi rematik kada ada darah tinggi kada ada sakit gigi kada ada lagi, ada sakit hati kada ada lagi. Walaupun biha ma tashtahi anfusukum walaupun biha ma tad'un. Apa yang kita ingini, apa yang kau minta ada proses apa-apa. Kalau kamu dia lapar diri dan begitu makan, begitu minum, kalau kau takutan lihat di dunia, aku je makannya kalau kolesterol. Ya, apa yang makan deh? Oh, katupan, biasa banyak lapak jalan kolesterol. Ini di dunia, dia lihat kan bawa kolesterol lagi. Ada darah tinggi lagi, ada kencing manis lagi, ada diabetes lagi, ada ginjal lagi, sudah ada. Jadi bermakan pula kalau mau pikiran apa mau buang sih? Semua makanan yang kita makan jadi keringat, kada jadi kotoran. Ada lagi gigi kan ada WC kan juga, ada toilet kan ada, ada WC, mandi kan ada beberapa dia juga. Jarum terus sudah. Ada lagi kotoran dia kita di sebelah wajah lagi kisah di surga zamannya luar dia kan biasa. Ada yang di kita ini gimana bagaimana pasti kita akan mandi ya kan. Ada orang bermain di surga, ada bermain lagi sudah. Ada buku awak tadi sudah. Semua pakaian dan tidak perlu lagi kita mau bercuci, tidak perlu lagi sopa ada ya jabat sudah. Jabat mana di kisah di surga. Yang sakit pak subhanallah. Pertama orang yang diadab disiksa di akhirat wa idza yawma idza rabbika ka'alfi sanati. Satu hari kayak kita di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia sehari. Ibu akan sehari
anaknya tahun nggak ada, sehari di akhirat ka'alfi sanatin sama dengan 1000 hari di dunia. Ubah kalau bisa ada yang luar biasa. Maka kayaknya sakit lagi ini. Bisa di dalam neraka. Di dalam neraka, ini kayaknya orang lagi surga tuh unik kalau orang lagi neraka. Sehingga yang di dalam neraka tuh kayaknya melihat kita jabat bahkan, melihat kita baju baik, melihat kita begini langka di surga. Lah berbekia kita itu kamu saleh tuh tahu tuh saleh iya aja saleh kawan. Pak aku anak juga dari kamu tadi. Ya saleh aku ada kayak bang beri, tapi kalau ini diharapkan di neraka kalau maka cakai aja dia sakit itu udah balik kurang jaban nggak bisa sakit. Juga ya, kalau lapar pakai kurang makan, aduh ya lapar banget, tapi kalau kita lapar ada banyak orang makan dari bawah ini kita disiksa, kita dianiaya, kita diharapkan dan dilihat akan orang di surga. Nah maka oleh karena itu tadi di sini kita orang beriman jangan sampai meninggalkan sunat-sunat. Nah wajib pun kita kerjakan. Nah sunat ini pun buat sehingga kalau kita orang saleh, orang beribadah itu, orang saleh beribadah itu iya sampai yang sunat lagi bila tak tinggal ya rasa ibadah dan iya dikodoknya bila tak tinggal sunat itu dikodoknya ya yang sunat dikodoknya apa lagi pada wajib. Kemudian kita ini hari ini kita beribadah kawah sebenarnya kawah puasa kawah bidakan. Hari ini kita kada kawah beribadah umpamanya kita kada sembahyang hari ini hari Senin tanggal 29 tanggal 31 kita ini kada kawah beribadah. Kita di kawah betul buat lawan hari Senin dan ini ini kada kawah lagi. Iya hari itu kada kayak orang berbulut kayak roda kada. Ya hari itu terus saja. Hari ini Senin terus Senin akan datang lain Senin tadi lain terus saja. Sehingga kita itu cakaya kawah sebagai ibadah yang dikarenai tadi. Yaumuka puja Nabi hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Pulang esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Sama seperti itu kita itu. Hari ini kita baik pula bersemalam. Esok harus lebih baik pada hari ini pula. Esoknya pula harus baik pula. Jadi kita tuh harus tinggal itu. Ya buka hari kamu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya dapat peningkat terus. Hari ini hari Senin lebih baik daripada hari Selasa. Esok hari Selasa lebih baik daripada hari ini. Rabu harus baik daripada Selasa. Habis lebih baik daripada Rabu. Jumat sudah terus saja. Jadi setiap hari itu tingkat terus seperti itu. Seharusnya tingkat terus kita. Seharusnya kita bandingkan terus. Jadi kita tadi sunat ini apa gunanya ini kalau kita makin kita itu bahasa kita ya orang yang beribadah kita dengan Allah. Tak wajib sudah, tak sudah pun dikerjakan. Ini masalah tak sudah. Yang ketiga haram juga berikan lawan wajib, yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala dan bila dikerjakan dapat dosa atau dikenai siksa. Misalnya minum khamar, minum air keras, berjudi, berzina, mencuri, menipu, membunuh dan lain sebagainya. Itu hukumnya haram. Arti haram dapat dilarang. Bila dilarang itu bila digawi berdosa. Bila ditinggalkan dapat pahala. Kebalikannya bahwa wajib hukum syarat. Nah ada pun yang keempat hukumnya makruh, yaitu yang dibenci dalam agama tetapi tidak berdosa. Orang mengerjakannya misalnya kalau cerai, makan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap seperti bagi orang lain, seperti pakai bawang putih dan lain-lain sebagainya, itu makruh. Makan bawang putih makruh, tapi apa yang kita bisa obat itu makruh, ya kan? Jadi kalau apa itu makruh, ya kan? Karena ada menimbulkan bau, orang
beda abodinya kita beberapa orang ya Allah. Tapi jauh ini nya dokter ini cek baca pada bahkan ini ada jam bobo ini ya bahkan ini ada jam bobo ini ya pokoknya ada yang makro itu yang makro ya kan. Kalau kita tadi contoh perkara yang apa namanya lagu berbau ini mengkawat jangan dibakar namun tidak perlu kalau dia beruang perlu sehingga cakaya kawat kita disediakan dan harap dan makro lagi. Jadi tadi jadakan dah wajib ya, nak sudah jadakan dan sudah jika wajib sudah dikerjakan dan nak sudah jadi wajib juga. Jadi makro ini pendidikan kawat kita tinggalkan, jangan sampai terjadi tentang makro. Kenapa? Kalau ada makro itu ada kepala sudah ada wadah dan harap. Nah kemudian ada yang mubah yaitu yang harus tidak dilarang dalam agama. Berdosa ada bila kita jauhi berpahala juga ada seperti misalnya makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Ini harus coba ya kan makan ini kita manusia ini sudah bahasa kita ya ini sudah manusia hidup dijadikan oleh Ta'ala makan boleh kalau dia harus makan tidak boleh kalau kita harus minum ya kan apa saja yang boleh asal dengan catatan makan itu disuruh tapi bimbang kita di bahasa kita yaitu bawa doka. Disinilah kita kalau Nabi itu beliau makan bila lapar, beliau minum bila haus, bila sudah kaya beliau makan. Disinilah kita diberinya kada lapar makan pula ya kan. Jadi kada makan pang cukilat nih ya, cukilat tu makan juga dia lah. Dah baru mau biji cukilat aja banyak kada makan saja, kada bagaimana lah. Disinilah kita manusia ini disuruh kulu wasrabu, tapi ada ujungnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Obat kita yang paling harap pertama kita harus bisa menjaga memelihara makan, memelihara tidur, memelihara minum dan sebagainya. Kan memelihara. Abon makan jangan sampai banyak. Akhirnya betang banyak kan, jadi banyak. Banyak mah bisa dimakan dulu kalau tinggal. Waduh, makan lagi usah dah. Ini kan dalam agama sangat diberikan apa? Karena kita itu dalam bahasa itu israf, dia berlebihan. Dah, ini kan jadi pahala lagi dia. Bisa, namanya kita udah bila berlebihan. Nah sahabat, kita bila makan, Pak lupa dia makan. Tapi yang kita makan, Pak apa makannya yang halal. Dan kedua, sumbernya dari yang halal. Dan ketiga, bila sudah kajang, jangan lagi. Sudah seperti kan, boleh hidup kajang, alhamdulillah. Nah, kaidah bila dia berlebihan makan, berlebihan tidur, berlebihan murid, ini akibatnya ada resikonya. Ya kan, kita itu ini udah sepakat kalau aja dokter kesehatan apa sumber penyakit di dalam diri kita ini. Nah pertama makanan. Tadi tanya aja dokter tahu atau kesehatan dokter balik makanan ya kan. Makanan itu apa dah perkara makanan ya ada. Pak oleh karena itu di sini kita tadi bila makan boleh pertama Nabi bermakan berjadwal Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini sudah dua Nabi ini dua menjadi ya Allah, Allah membaikkan Nabi ya Allah, berilah berkah beri makanan tanpa Allah. Wakilnya ada benar, peliharakanlah jangan sampai makanan dibuang kalau peliharakan. Dan bermaksudnya, makanan bila makanan itu bagus baik, makanan kita baik, kita sehat, tentunya kita beribadah ada berat, ya kan? Ada berat, cuma dia kita makanan, kalau banyak makanan timbul penyakit, ya kan? Lah bener sebelum dia kan benar kalau aja udah kali yang berbadangan, tapi karena kurang sehat. Jadi maka oleh karena itu kita ini makan dan hidup ini untuk menyehatkan kita disederhanakan. Besokan mau makan, ya kan makan, ada beberapa makan, dan juga disinilah dari kita. Makanan dan jaban tu makan jaban ambil apa? Maka kan ini kalau orang sekaya tu ambil benar-benar di sinilah kita, ya kan?
semestinya begitu bakat kesahaya hampir begitu ya kan begitu aja kan jadi sudah selesai sudah ya dan tidak ada apa ya bapak kan lagi ada bapak ya kan bakat bapak nah, ini usul bakaran sahabat dirubah lebih baik gurih juga itu kita di manusia kalau gurih kalau tidur dan di dalam orang juga dapat wajah dan lain libas saja kalau itu kita istirahat istirahat tapi jangan salah lajur bila sudah kaidah di masjid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, parak subuh ini sudah ya, parak subuh ini sudah bangun. Subhanallah, bangun kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur, mau salat, mau bersujud, apa segaraan ini waktu paling tepat udara sangat baik dan kecepatan kadang-kadang kita bangun untuk sujud. Subhanallah, ini dalam kesehatan sangat-sangat menunjukkan. Nah, syukur alhamdulillah kalau bangun sebelumnya. Nah, nilai kurang nih asa ayat asaka buka bakal mahmuda. Siapa ingin tinggi derajatnya di sisi Allah dan ingin mulia di sisi manusia, bangun waktu tadakala. Ini Al-Quran yang menunjukkan ada ini jadi tadakala subuh itu landu ya. Nah, di sini yang jadi masalah. Padahal jurulun bila kita bangun subuh, salat subuh berjamaah, malaikat naik ke atas langit, ditanya oleh Allah, para malaikat, waktu kamu tinggalkan hambaku di dunia kayak apa? Ujar malaikat, iya tadi ke masjid berjamaah, iya ke langit tadi kita sampai yang subuh dilaksanakan oleh malaikat. Sama asar itu ya. Bila ya asar, orang tak boleh apa? Hambaku di dunia untuk tinggalkan tadi menjelang siang. Iya salat asar berjamaah. Jadi dua salat ini termasuk ya salat sangat menjadi lima makruh itu kemudian yang harus maka di dalam sebelumnya. Nah kemudian sahih yaitu sesuatu yang sempurna lengkap syarat dan kemudian batil sesuatu yang kurang kayak apa sahabat kita sahih